Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Renatalia. Nah, di video ini kita akan membahas tentang 3 mind map. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah pedagogik transformatif. Ini adalah mind map yang pertama. Ini mind map tentang teori belajar. Jadi teori belajar itu ada 3. Yang pertama teori belajar humanis, yang kedua teori belajar konstruktivitis, yang ketiga adalah teori belajar sosial. Jadi kita ke teori belajar yang pertama dulu. Teori belajar humanis ini berfokus untuk membantu peserta didik membangun potensi unik diri mereka sendiri. Nah, teori ini punya 3 tokoh utama, yaitu yang pertama Carl Rogers. Carl Rogers ini berkata kalau teori belajar humanis itu punya dua pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran bermakna, artinya dia menggunakan emosinya dalam pembelajaran. Yang kedua itu pembelajaran yang tidak bermakna, artinya dia hanya belajar tentang melibatkan intelektual saja tanpa melibatkan emosionalnya. Nah, tokoh yang kedua adalah Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow ini, dia mengembangkan sesuatu yang bernama hierarki kebutuhan, yaitu artinya guru perlu memenuhi kebutuhan dasar seorang siswa agar siswa tersebut dapat belajar dengan optimal. Nah, yang ketiga itu adalah pakahnya Arthur Combs. Arthur Combs ini ngomong kalau guru harus memahami dunia persepsi siswa untuk merancang pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik itu adalah pertama, pembelajaran harus relevan dengan peserta didik. Yang kedua itu siswa itu harus berperan aktif. Yang ketiga adalah evaluasi itu lebih penting. Evaluasi diri sendiri itu lebih penting daripada penilaian eksternal. Nah, teori belajar humanistik ini adalah student centered, di mana gurunya itu hanya menjadi fasilitator dan motivator saja. Kedua adalah teori belajar konstruktivitif. Maksudnya apa sih teori belajar itu? Teori belajar itu adalah proses konstruksi makna, bukan sekedar menerima informasi dari guru, tetapi juga siswa aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Jadi proses belajarnya itu ada asimilasi dan akomodasi, yaitu siswa memadukan pengetahuan yang mereka ketahui dan informasi baru. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial, yaitu membantu siswa memperkaya pengalaman mereka dari orang-orang dan lingkungan di sekitar mereka. Tokoh utama dari teori ini adalah Lev Vygotsky. Ya, jadi Lev Vygotsky ini mengemukakan pentingnya zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan aktual siswa dengan potensi mereka yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Prinsipnya itu fokus pada pembelajaran, bukan hasil akhir. Guru itu juga sebagai fasilitator dan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Ketiga, ada teori belajar sosial. Jadi di teori ini itu mengatakan bahwa belajar itu terdapat dari pengamatan atau modeling dan peniruan atau imitation. Konsep utamanya itu dapat belajar dari mengamati perilaku orang lain tanpa harus mengalaminya secara langsung. Namanya adalah Albert Bandura. Jadi di sini Albert Bandura itu menekankan pentingnya modeling dan observasi dalam pembelajaran. Terus dia tuh punya konsep vicarious learning, artinya belajar dari pengalaman orang lain. Prinsipnya jadi guru itu harus sebagai model kepada muridnya, dan siswa belajar tidak hanya dengan meniru tetapi juga dengan menganalisis dan menyesuaikan perilaku yang diamati. Itu dia penjelasan saya tentang mind mapping teori-teori belajar. Nah, ini adalah mind map yang kedua, yaitu mind map tentang perkembangan emosi, sosial, spiritual peserta didik. Jadi perkembangan emosi itu apa? Perkembangan emosi adalah perkembangan yang merujuk pada proses perubahan dan pengelolaan perasaan yang melibatkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi ini ada banyak, yaitu adalah pertama, keadaan individu, yaitu seperti usia, kondisi fisik, dan inteligensi mereka.
Yang kedua adalah konflik perkembangan. Jadi itu maksudnya adalah perubahan kognitif, imajinasi, dan wawasan sosial yang mereka punya. Selanjutnya ada lingkungan, bisa jadi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar mereka itu mempengaruhi perkembangan emosi mereka. Selanjutnya ada tahapan dari perkembangan emosi. Yang pertama itu ada elicitors. Maksudnya adalah situasi yang memicu emosi tersebut. Selanjutnya adalah reseptor atau aktivitas sistem saraf yang memproses emosi. Jadi di situ tuh mereka memproses emosi apa yang mereka rasakan. Yang ketiga adalah expression atau perubahan fisik seperti ekspresi wajah dan suara. Jadi tahap ketiga adalah bagaimana cara mereka mengekspresikan emosi tersebut. Selanjutnya ada experience atau persepsi dan interpretasi individu terhadap kondisi sosialnya. Ada juga perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan yang melibatkan kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain, menyesuaikan diri dengan norma sosial, dan menjalin hubungan yang humoris. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada faktor individunya, faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan luar, serta pengalaman sosial yang mereka alami. Tahapan perkembangan itu ada 8 tahap. Yang pertama itu trust, yang kedua itu mistrust. Maksudnya itu adalah percaya mereka terhadap orang lain, ada percaya, ada tidak percaya. Yang kedua ada initiative dan guilt, yaitu perkembangan ide dan inisiatif. Selanjutnya adalah industry versus inferiority, maksudnya adalah motivasi belajar untuk menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir adalah ego identity versus role confusion, maksudnya adalah pencarian identitas diri. Selanjutnya adalah perkembangan spiritual. Nah, perkembangan spiritual ini adalah perkembangan yang berfokus pada kedalaman pribadi peserta didik dan hubungannya dengan Tuhan, dan bagaimana nilai religiusitas itu diterapkan dalam kehidupan. Jadi faktor perkembangan spiritual ini ada 3. Yang pertama itu ada lingkungannya, bagaimana dia diajarkan dengan orang tuanya, bagaimana background orang tuanya, atau background orang-orang di sekitar dia, atau background pendidikan di sekolahnya. Yang kedua adalah faktor teknologi, karena apakah mereka bisa belajar lebih baik daripada teknologi, atau mereka terpengaruh hal-hal buruk saat teknologi. Yang ketiga adalah pendidikan, bagaimana dia dididik, apakah dia masuk sekolah negeri atau apakah dia di sekolah madrasah yang mengutamakan keagamaan. Jadi ada tahapan perkembangannya, yaitu pertama 3 sampai 6 tahun, yaitu dinamakan the fairy tale stage. Maksudnya adalah konsep Tuhan itu bersifat imajinatif. Jadi mereka tuh nggak tahu Tuhan itu apa ya, mereka tuh masih kayak bingung. Selanjutnya adalah 7 sampai 12 tahun atau the realistic stage. Maksudnya itu anak itu mulai memahami Tuhan secara logis dan konkret. Jadi mereka tahu di umur segitu Tuhan itu ada. The individual stage itu saat mereka remaja. Di situ tuh mereka ada pemahaman abstrak dan emosional terhadap Tuhan. Jadi tuh mereka kayak berusaha mencari jati dirinya dan mencari identitasnya dengan Tuhan. Jadi hubungannya apa sih perkembangan sosial, emosional, dan spiritual ini terhadap pembelajaran? Yaitu pertama, guru dan orang tua harus menciptakan hubungan yang dekat dengan peserta didik. Selanjutnya, memahami ekspresi dan emosi mereka melalui observasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan sosial melalui pembelajaran kooperatif. Selanjutnya adalah mengurangi perilaku agresif dan meningkatkan interaksi kolaboratif. Selanjutnya memberikan ruang untuk pengalaman religius yang bermakna. Dan yang terakhir adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan secara langsung dalam pembelajaran. Jadi kalau kita tahu perkembangan itu, guru itu dapat melakukan pendekatan dengan murid sesuai dengan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah mind map yang ketiga dan mind map yang terakhir. Mind map ini menjelaskan tentang karakteristik Gen Z, Gen Alpha, dan implikasinya dalam pembelajaran. Maksudnya apa sih? Jadi pertama itu kita harus tahu pengertian dari Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1995 sampai tahun 2010. Jadi mereka adalah orang-orang yang akrab dengan teknologi digital. Mereka memang lahir belum ada teknologi, tapi setelah mereka tumbuh kembang dewasa,
mereka itu mulai dekat dan belajar dekat dengan teknologi. Dan mereka pasti sering menggunakan ponsel dan alat-alat teknologi lainnya untuk belajar dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara gen alpha adalah anak-anak atau orang-orang yang lahir setelah tahun 2010. Mereka itu bisa dibilang adalah digital native karena mereka saat mereka lahir, teknologi dan internet itu sudah berkembang dengan pesat. Dan mereka itu tumbuh dan berkembang di era digital. Jadi mereka itu udah deket banget sama teknologi dan mereka itu hidup dengan teknologi internet. Nah, strategi pembelajaran yang harus kita lakukan adalah pertama, menggunakan media digital. Maksudnya kita tuh harus kayak menggunakan media-media yang dekat dengan mereka seperti kayak YouTube, Quizizz, segala macam supaya mereka tuh nggak bosan. Selanjutnya adalah tidak kolot dan bebas berekspresi karena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini sangat vokal dalam mengemukakan pendapatnya. Kita juga sebagai guru nggak boleh kolot dan nggak boleh kayak mau sendiri. Kita juga harus ikut belajar juga dari mereka. Yang ketiga adalah penguatan nilai moral dan karakter karena seperti kita tahu kalau kita hidup di teknologi itu dan di internet itu belum tentu semuanya baik, ada juga hal-hal negatif diantaranya. Makanya kita harus melakukan penguatan nilai dan moral supaya mereka itu tidak terikut hal-hal negatif yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya adalah pengembangan HOTS atau High Order Thinking Skill. Maksudnya ini murid-murid ini diajarkan dengan cara berpikir kreatif dan kritis supaya mereka itu nggak ikut-ikutan dari hal-hal yang mereka temukan di internet. Mereka itu harus memikirkan dulu, ini tuh gunanya apa ya, apakah ini baik atau inikah buruk. Selanjutnya adalah implikasi untuk guru. Jadi guru itu harus memahami literasi digital agar guru itu nggak kalah dengan murid dan guru nggak bisa kayak dibodoh-bodohi oleh murid seperti itu. Dan supaya murid juga lebih sayang sama kita karena kita itu lebih dekat dengan mereka. Selanjutnya adalah membimbing siswa agar menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Seperti yang tadi saya bilang, di internet itu nggak semuanya baik, ada juga hal-hal buruknya. Makanya kita sebagai guru harus mengajarkan hal-hal atau penggunaan teknologi untuk melakukan hal-hal positif. Yang ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran interaktif dan adaptif sesuai kebutuhan siswa. Jadi kan sekarang itu kan udah ada banyak internet dan teknologi ya. Jadi pembelajaran itu nggak harus menggunakan media cetak. Banyak juga media-media lain yang menyenangkan dan sangat interaktif serta enak gitu digunakan untuk mengajar murid. Jadi muridnya itu lebih senang dan lebih aktif belajar bersama kita. Contohnya seperti kayak Quizizz, terus kayak Word Wall seperti itu. Itu dia penjelasan saya tentang 3 mind map yang tadi sudah kita bahas. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.